Shalom, pada kesempatan ini saya mau berbagi kebenaran firman Tuhan tentang baptisan air, khususnya buat jiwa-jiwa yang ingin menyerahkan diri untuk dibaptis air. Baptisan air berbeda dengan beberapa pandangan yang mungkin kita dengar selama ini. Ada yang mengatakan baptisan air itu yang sah milik orang karismatik. Ada pandangan yang mengatakan baptisan air yang sah milik kelompok Protestan. Ada yang mengatakan bahwa baptisan yang sah itu milik kelompok Katolik. Ada berbagai macam penilaian tentang baptisan air. Salah satunya mereka ada yang berpikir baptisan yang benar, yang sah itu yang diselam atau dipercik. Ada juga pandangan yang mengatakan bahwa baptisan air itu adalah syarat kita untuk diselamatkan dan masuk surga. Sebelum kita mengenal kebenaran firman Tuhan tentang apa itu baptisan air, perlu saya tanya, apa motivasi Anda untuk mengikuti baptisan air? Karena saat ini begitu banyak orang menyerahkan diri untuk dibaptis air dengan berbagai macam motivasi. Motivasinya karena disuruh orang tua, karena merasa diri sudah dewasa, sudah beranjak remaja, perlu dibaptis. Ada orang mau menyerahkan diri untuk dibaptis karena dia ingin supaya dapat keringanan uang sekolah. Karena ketika orang tua ingin menyekolahkan anaknya dan pihak sekolah Kristen minta surat baptis anak sebagai syarat untuk dapat keringanan uang sekolah, uang gedung, sehingga orang tua memaksa anak untuk baptis air, sehingga banyak kali jiwa-jiwa yang dibaptis tidak tahu benar apa tujuan mereka dibaptis. Mereka hanya menjalankan karena keinginan orang lain, keinginan orang tua. Oke, yang pertama sudah, apa itu baptisan air? Tanda kita mau percaya kepada Tuhan, Yesus satu-satunya Tuhan dan Juru Selamat, penebus dosa. Sekali lagi, tanda bukan sebuah syarat kita masuk surga. Baptisan air adalah tanda seseorang menyerahkan diri untuk mau mempercayai Tuhan Yesus sebagai satu-satunya penebus dosa dan Juru Selamat. Jika ada sebuah pandangan yang mengajarkan bahwa kamu kalau mau diselamatkan harus dibaptis air, maka itu pandangan yang keliru. Ayat firman Tuhan, cerita Alkitab ketika penjahat di sebelah kanan dan kiri Yesus, mereka seorang penjahat yang harus mati disalib karena kejahatan mereka. Tetapi penjahat di sebelah kanan Yesus percaya Yesus adalah yang datang dari surga, datang ke dunia untuk menebus orang berdosa. Penjahat di sebelah kanan percaya, Yesus, kalau engkau sudah kembali ke Firdaus, ingatlah aku. Apa kata Yesus? Hari ini juga kamu bersama-sama dengan aku. Artinya, penjahat di sebelah kanan Yesus menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan penebus dosa-dosanya selama hidup. Penjahat ini percaya, makanya dia berkata, Yesus, ingatlah aku kalau kau kembali ke Firdaus. Ingat aku, itu tanda iman. Yesus melihat itu sebagai iman. Yesus mengampuni dia karena dia percaya dalam hatinya. Jadi, kapan penjahat di sebelah kanan Yesus itu dibaptis? Tidak ada kesempatan dia dibaptis. Karena memang baptisan air bukan syarat masuk surga. Baptisan air adalah tanda seseorang menerima Yesus sebagai Tuhan dan satu-satunya penebus dosa dan Juru Selamatnya. Dia menyerahkan diri dibaptis. Pertanyaan berikutnya, apakah kalau orang tidak dibaptis bisa masuk surga? Bisa. Contohnya penjahat sebelah kanan Yesus. Gak ada kesempatan dia dibaptis, tapi dia percaya Tuhan dan diselamatkan. Pertanyaan berikutnya, kalau misalnya orang itu terima Tuhan Yesus dalam hatinya, tapi tidak perlu dibaptis, itu bagaimana? Jawabannya adalah, kalau seseorang sudah terima Tuhan Yesus dalam hatinya, tapi tidak mau dibaptis, perlu dipertanyakan, apakah dia sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus atau tidak.
Logikanya, seseorang yang mau terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia pasti menyerahkan diri dibaptis. Karena dia tahu ketika dia dibaptis, dia menyerahkan sepenuh hidupnya, percayakan dirinya kepada Tuhan, satu-satunya Juru Selamat. Karena memang baptisan air itu sebuah tanda, sebuah pengakuan diri bahwa aku bukan diriku lagi, melainkan Kristus di dalamku. Aku milik Yesus, aku ikut Tuhan. Makanya tidak semua orang mau dibaptis karena dia hatinya belum percaya Tuhan. Jadi kalau di antara kalian mengaku percaya Tuhan, terima Tuhan Yesus dalam hatimu, tapi kamu tidak mau dibaptis, jangan-jangan Anda belum sungguh-sungguh terima Tuhan Yesus di hatimu. Mungkin Anda cuma ikut-ikutan ikut Tuhan karena keluargamu Kristen, kamu ingin ikut jadi Kristen. Bukan benar-benar kamu tuh menyadari bahwa kamu tuh butuh Tuhan, perlu Juru Selamat, perlu pengampunan dosa. Bukan dari hatimu, tapi karena kamu ikut Tuhan karena tekanan pihak lain. Tekanan dari pacarmu mungkin, desakan dari orang tuamu mungkin, atau mungkin kamu bekerja di satu perusahaan, bosmu menuntut kamu untuk jadi seiman dengan dia, sehingga kamu ikuti aturan perusahaan. Tapi bukan dari pengenalan pribadimu akan firman, akan pentingnya percaya Tuhan. Dan saudara yang dikasihi Tuhan, baptisan air adalah tanda kamu mengakui Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatmu, dan kamu mau menyerahkan sisa hidupmu kepada Tuhan, mengabdi beribadah kepada Tuhan, mengikuti jantung. Sekali lagi, baptisan air adalah tanda pertobatan, bukan syarat kau masuk surga. Jadi saudara tidak dibaptis seperti penjajah sebelah kanan Yesus, kau bisa diselamatkan masuk surga. Tapi kalau engkau telah terima Tuhan Yesus, masih ada kesempatan kamu hidup, kamu harus menyerahkan dirimu untuk dibaptis. Sebagai tanda kamu mau bertobat dan menyerahkan sisa hidupmu kepada Tuhan. Demikian sharing baptisan air. Tuhan memberkati.